Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singisan 19 dan pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan formatting pada Google Doc. Nah, di sini pada Google Doc ini kita akan mempelajari fungsi di sini dan kemudian formatting pada Google Doc ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari ini undo dan redo. Jadi misalkan kita mengubah suatu teks yang ada di sini, melakukan perubahan pengeditan, kita akan mengembalikannya lagi cukup menekan Ctrl Z atau undo. Tapi jika kita ingin kembali lagi ke pengaturan yang sebelum kita undo, kita tinggal klik redo atau ulangi atau Ctrl Y. Klik, maka akan kembali lagi setelah kita edit. Kemudian di sini terdapat font yang dapat kita ubah. Di sini bisa kita memilih. Di sini ada reviewnya, tinggal diklik saja, sesuaikan dengan font yang kalian inginkan. Kemudian kita bisa klik font lainnya dan bisa mencari, bisa mensortir font-font yang kita inginkan. Kemudian di sini kita bisa mengatur ukuran fontnya. Di sini terdapat ukuran font 30, semakin kecil maka semakin kecil font yang digunakan. Nah, seperti itu untuk ukuran font. Kemudian kita bisa mengatur di sini customize text-nya, bisa bold atau menebalkan, bisa mirip atau menggunakan Ctrl I ya, atau menggunakan underline. Di sini menggaris bawahi dengan shortcut Ctrl U. Kemudian di sini kita bisa mengganti warna teks. Teksnya kita bisa ganti warnanya dengan menggunakan fitur warna teks. Kemudian di sini background dari teks ini, contoh saya akan menggunakan warna ini, itu warna merah ya, maka background teksnya akan berwarna merah. Kembalikan cukup mengganti dengan warna putih. Oke, berikutnya kita masuk ke heading. Di sini ada teks formatting, kemudian masuk ke sini. Ini adalah heading atau judul, subheading atau subjudul, ada heading 1, 2, 3, 4, dan opsi. Teks normal, maka akan kembali seperti teks normal. Judul, maka akan sesuai dengan sebuah heading atau sebuah judul ya, pada umumnya. Dan kita masuk ke format, kemudian teks. Di sini ada tiga yang sudah kita pelajari barusan. Kemudian di sini ada coret. Coret ini akan mencoret teksnya. Kemudian di sini terdapat superscript atau teksnya kecil-kecil ada di atas ya. Contoh ini teks superscript. Kemudian di sini kita akan gunakan teks superscript ya. Nah, segini sebagai teks superscript. Format teks superscript. Nah, teksnya ini akan naik ke posisi atas. Nah, jadi lebih ke atas. Kemudian untuk subscript-nya adalah kebalikannya. Format teks subscript, maka akan berada di bawah. Teks kecil ini akan berada di bawah. Oke, itulah tentang subscript dan superscript. Kemudian untuk mengatur spasi antar teks, antar paragraf ya, kita drag terlebih dahulu. Kemudian ini spasi atau jaraknya kita gunakan ganda, maka akan berganda 1, 15, 1,5 atau tunggal, akan semakin dekat ya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang format kolom. Di sini format, kemudian kolom, kita bisa mengatur jumlah kolomnya. Contohnya saya akan menggunakan 2 kolom. Nah, di sini jadi akan terpisah ya. Jadi yang asalnya seperti ini langsung terpisah menjadi 2 kolom, atau kita bisa atur menjadi 3 kolom. Nah, ini terpisah menjadi 3 kolom, atau kita menggunakan opsi lainnya dan jumlah kolom atau spasinya. Ini mengatur spasinya menggunakan garis. Spasinya saya gunakan 2, terapkan, maka akan lebar, semakin lebar, dan di sini ada garisnya, garis pemisah atau kolomnya ya. Kembalikan, maka akan kembali seperti sebelum kita ubah menjadi sebuah kolom. Oke, berikutnya kita masukkan header atau footer di sini. Untuk header, halaman pertama berbeda, header 01. Header
02 format header. Ini adalah garis atasnya ya, sentimeter dari atasnya. Contoh 2, halaman pertama berbeda, terapkan, maka terdapat pemisah margin atasnya yang disesuaikan dengan yang kita lakukan tadi. Oke, itu untuk header. Kemudian untuk footer, footernya masukkan di sini, footer halaman pertama, footer 01, seperti itu untuk footernya. Dan karena tadi kita mengatur halaman pertama berbeda, maka kita masukkan halaman kedua, footer berikutnya. Kemudian akan mengikuti footer-footer sebelumnya karena yang berbeda hanya halaman satu saja. Oke, itulah untuk header dan footer. Kemudian kita akan memasukkan catatan kaki. Sisipkan catatan kaki. Di sini ada catatan kakinya. Saya akan mengambil contoh di sini. Nah, seperti itu sebagai catatan kaki. Oke, berikutnya jika kita ingin menambahkan catatan kaki, kita bisa atur kembali di sini. Contoh, masukkan teks di sini. Ini adalah sebuah catatan kaki yang akan kita gunakan. Sisipkan, kemudian masukkan catatan kaki, maka akan bertambah 2 catatan kaki, dan di sini akan ada catatan kaki nomor 2. Berikutnya, jika ingin menambahkan nomor 3, contoh ini adalah catatan kaki. Nah, seperti ini, catatan kaki nomor 3. Kita sisipkan catatan kaki, kemudian ini akan ada catatan kaki nomor 3. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita bisa menambahkan komentar. Sini menambahkan komentar di sini untuk mendeskripsikan catatan kaki yang kita masukkan. Oke, berikutnya kita pelajari tentang point formatting. Kemudian saya akan drag, pilih terapkan format ke teks 2. Lalu kemudian pilih terapkan format lagi ke teks 3. Saya ganti warnanya menjadi warna merah. Saya akan terapkan format lagi ke teks 1, maka akan mengikuti format yang ada di sini. Kemudian saya memiliki tiga teks 3. Di sini saya klik 2 kali. Langsung klik saja, klik, 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 klik. Maka akan mengikuti formatting yang ada di sini. Oke, jadi cukup klik 2 kali ininya. Kalau klik sekali maka akan mengikuti 1 kali saja formatting yang ada di sini ya. Contoh, di sini kita bikin besar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dan kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Teks seperti ini kita drag, kemudian double klik format painting. Double klik, masukkan ke sini. Ke sini tekan-tekan teks yang akan kita ubah atau kita samakan dengan teks yang akan kita duplikasi. Teks awal yang sudah diduplikasi dengan format painting. Seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan page number. Sisipkan. Nomor halaman, kita bisa atur nomor halaman di sini. 1, 2, 3, kemudian kita atur opsi nomor halaman. Opsi nomor halaman, header atau footer. Dimulai dari 1, kita bisa custom di sini, mau 2, mau 3, maka akan mengikuti yang di bawahnya. Oke teman-teman, itulah tutorial mengenai fungsi dan formatting pada Google Doc. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.